Coba sharingkan Mas, bagaimana pergerakan harga saham dari 4 saham bank ini Mas? Ya. Kira-kira apa nih Mas penyebabnya? Kenapa saham-saham big bank ini pada berjatuhan? Iya, sebenarnya lebih disebabkan, oleh Nah, kalau menurut pandangan Mas Hakiki, kira-kira ada potensi rebound nggak nih dari emiten-emiten bank ini? mungkin ada beberapa poin yang harus kita perhatikan Mas Eros, kalau kita itu mau membeli atau punya saham perbankan. Ya, coba bisa sharingkan Mas, kira-kira berapa sih potensi dividen yield yang kita terima dari emiten-emiten bank ini Yes. Mas? Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk dan kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu mentor dari The Investor yaitu Mas Hakiki Mahfud ya. Dan di podcast kali ini kita akan bahas emiten yang saya yakin mayoritas teman-teman punya saham ini ya, yaitu saham dari 4 big bank kita Ya. ya Mas Hakiki ya, yang dimana cukup volatile juga harga sahamnya dan nanti akan kita bahas. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan nih bagi teman-teman yang baru mampir di channel The Investor ini untuk subscribe dulu channel ini ya, karena nanti di setiap video dari channel The Investor ini kita akan selalu update atau kita akan kasih insight-insight tentang investasi saham jangka panjang dengan benar ya. Dan silahkan juga teman-teman download ebook watchlistnya, karena kami sudah merilis ebook yang dimana isinya banyak insight tentang investasi jangka panjang yang benar dan ada 3 saham undervalue di dalamnya. Semua linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke Mas Hakiki, langsung saja nih. Saya yakin teman-teman penonton podcast kita ataupun mayoritas investor yang ada di Indonesia ini pasti punya ini Ya. salah satu dari 4 big bank ya, Thanks. saham dari 4 big bank ini. Coba sharingkan Mas, bagaimana pergerakan harga saham dari 4 saham bank ini Mas? Oke, terima kasih Mas Eros. Jadi kalau kita lihat untuk saham big banks ya Mas Eros, ada BCA, BRI, BPNI sama Bank Mandiri. Itu kalau kita lihat secara sepanjang tahun 2026 memang masih mengalami tekanan ya Mas untuk harga sahamnya. Ya. Dan kalau kita lihat untuk saham yang bisa dibilang top tiernya bank nih Mas, saham BBCA gitu ya. Oke. Itu malah memimpin penurunan paling dalam Mas Eros, di mana secara year to date itu penurunannya di sekitar 15% kayak gitu. Oke. Dan untuk saham yang penurunannya mungkin relatif cukup ringan itu ada di saham Bank BRI Mas Eros. Oke. Di mana secara year to date itu penurunannya di sekitar 4%-an. Dan untuk saham Mandiri yaitu masih cukup relatif ringan juga di 6%. Dan untuk saham Bank BNI itu sekitar di 12%-an, itu secara year to date. Dan kalau kita coba flashback sedikit Mas Eros, di tahun 2025 kemarin, itu sebenarnya saham perbankan juga masih cukup tertekan ya Mas untuk pergerakan harga sahamnya. Ya. Cuman di akhir tahun 2025 itu kan sempat ada beberapa katalis ya Mas, angin segar untuk saham perbankan gitu ya, yang dimana pada saat itu ada himbara gitu ya yang mau disuntik dana gitu ya, terus Ya. potensi pemangkasan suku bunga dan sebagainya gitu ya. Ya. Yang pada saat itu sempat ada kenaikan juga. Cuman memasuki tahun 2026 gitu ya, walaupun sempat ada kenaikan, cuman ternyata tantangan di tahun 2026 ini ya lebih berat ya Mas Eros dibandingkan tahun 2025 gitu ya. Makanya kenapa kok di tahun 2026 ini harga sahamnya cenderung lebih tertekan dibandingkan dengan saat tahun 2025 kemarin. Jadi seperti itu Mas Eros. Oke, jadi memang rata-rata saham bank terutama 4 big bank ini dari 2025 sampai dengan awal 2026 ini masih turun ya ibaratnya masih masih turun, trennya masih bearish. Ya. Kira-kira apa nih Mas penyebabnya? Kenapa saham-saham big bank ini pada berjatuhan? Iya, sebenarnya lebih disebabkan oleh beberapa kompilasi sentimen ya Mas, terutama untuk sentimen yang ada di global. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2026 ini, penurunan paling dalam itu awalnya di akhir Januari Mas, sekitar tanggal 20-an gitu ya. Oke. Yang dimana sentimennya pada saat itu ada MSCI ya Mas Eros.
Oke. yang dimana ya menuntut transparansi terkait free float di Indonesia gitu ya untuk bursa saham di Indonesia. Dan bahkan pada saat itu MSCI menyatakan kalau misalnya nih dari bursa gitu ya OJK dan pemangku kepentingan tidak ada tindakan lebih lanjut sampai pada Mei, bahkan bursa kita itu terancam turun Mas dari emerging market ke frontier market gitu. Jadi memang dari situ terlihat wah ini kalau kita lihat penduduk atau holder besarnya saham Big Bang kan rata-rata dari investor global luar gitu ya Mas. Ya. Dan melihat was-was itu ya cenderung ya takut gitu kan akhirnya menjual dulu untuk saham-saham Big Banks-nya. Makanya kenapa pada saat itu akhir Januari sempat tertekan sangat dalam gitu Mas Eros. Oke. Dan nggak cukup sampai situ, belum selesai MSCI, ada beberapa lembaga rating Mas Eros yang dimana ya cukup besar ini perusahaan kayak ya Moody's gitu ya, S&P, Fitch dan sebagainya itu menilai ya beberapa hal terkait outlook Indonesia ke depan yang dinilai itu cukup kurang baik gitu kan. APBN kita bahkan kredit dari perbankan juga dinilai masih kurang baik dan itu tentu mengakibatkan sentimen yang kurang baik untuk saham perbankan. Ya. Dan nggak cukup sampai situ juga Mas Eros, Wah. diperparah sama perang Mas Eros yang sampai saat ini masih ya beritanya masih banyak gitu ya Mas Ya. Eros. Dan kenapa kok perang itu bisa berakibat ya untuk penurunan harga saham Big Banks? Karena kalau kita lihat perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran, itu kan efek atau akibatnya adalah harga minyak naik ya Mas Eros. Ketika harga minyak naik itu dikhawatirkan adanya inflasi. Nah, Ya. dengan inflasi makanya suku bunga ya cenderung ada peningkatan gitu kan dibandingkan dengan pemangkasan. Makanya ketika suku bunga naik ya itu kurang diuntungkan untuk sektor perbankan. Jadi ya Oke. cukup kompilasi banyak sekali Mas Eros Ya. untuk penurunannya kayak Ya, gitu. betul. Berarti yang dijelaskan Mas Hagi ini kan sebenarnya kejatuhan dari emiten-emiten bank ini lebih ke cerita makro ya, Mas Yes, Hagi betul. ya. Baik itu makro dan rata-rata memang makro dari luar ya, Ya, seperti lembaga rating, kemudian ada perang dan yes. sebagainya. Nah, di saat sentimennya banyak sekali sentimen negatif sekarang ini, gimana sih sebenarnya kondisi dari emiten-emiten bank ini sebenarnya, Mas? Oke, mungkin dari sisi kinerja gitu ya Mas. Ya, betul. Ya, memang penting sekali untuk investor jangka panjang ya Mas Eros, kita harus melihat dari sisi kinerja gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk perusahaan perbankan mungkin ya sedikit berbeda gitu ya Mas. Sebelum kita masuk ke bottom line-nya gitu ya di laba Ya. bersihnya, mungkin ada beberapa poin yang harus kita perhatikan Mas Eros kalau kita itu mau membeli atau punya saham perbankan. Nah, Oke. contohnya misalnya di sini kita bisa lihat dari simpanan dan juga pinjamannya Mas Eros. Oke. Nah, kalau dari simpanannya ya ini ibarat kayak peluru dari perbankan ya Mas Eros. Jadi untuk nanti bisa disalurkan ke kredit ya harus punya simpanan dulu kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari simpanan dan pinjaman ya mayoritas dari keempat big banks ini masih cukup solid ya Mas Eros. Di tahun 2025 kemarin itu mayoritas masih mengalami kenaikan kayak gitu. Dan juga kalau coba kita bandingkan dari pinjaman dibandingkan dengan simpanannya atau nanti ketemu di loan to deposit ratio atau LDR yaitu rata-rata masih di bawah 100%. Jadi masih tergolong aman. Itu kalau dari sisi simpanan dan pinjamannya Mas Eros. Oke. Nah, dan sebelum masuk di top atau bottom line-nya maksudnya atau di laba bersihnya, penting sekali juga kita perhatikan dari sisi CKPN Mas Eros atau Oke. cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, kenapa? Karena ini nanti yang akan mempengaruhi laba bersih perbankan gitu. Apakah nanti kalau CKPN-nya naik ya biasanya memperberat ya dari laba bersihnya, begitupun sebaliknya. Nah, kalau kita lihat dari CKPN untuk keempat big banks ya secara mayoritas masih mengalami kenaikan Mas Eros di tahun 2025 kemarin ya secara year on year. Dan ada satu bank yang memang ada penurunan CKPN yaitu di Bank Mandiri gitu ya Mas, sekitar 12% penurunannya. Oke. Dan untuk ya peningkatan paling tinggi sebenarnya secara prosentase ada di Bank BCA. Cuman Bank BCA ini secara nominal CKPN itu paling kecil Mas Eros kayak gitu. Oke. Nah, setelah CKPN kita udah dapat masuk ke laba bersihnya Mas Eros di Ya. bottom line-nya. Dan tercermin juga sebenarnya terlihat dari CKPN tadi Mas Eros untuk laba bersih keempat big banks itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Untuk yang mengalami kenaikan itu adalah di
Bank BCA dan juga Bank Mandiri Mas Eros. Oke. Kenapa? Karena ya terlihat tadi gitu ya, Bank Mandiri secara CKPN ada penurunan gitu ya. Sementara kalau dari Bank BCA walaupun secara persentase itu ada kenaikan, tapi secara nominal CKPN itu paling kecil Mas Eros dibandingkan Iya. dengan bank lain kayak gitu. Iya. Makanya ya bisa mendongkrak laba bersih. Nah, sementara gimana untuk Bank BRI dan BNI? Ya itu tercermin dari CKPN-nya yang masih naik. Makanya untuk laba bersihnya itu juga masih mengalami penurunan gitu ya, masing-masing di 5% dan minus 7% kayak gitu. Dan menariknya kalau kita bicara perbankan yang Mas itu ada kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan bulanan gitu ya Mas Iya. Eros. Dan kita bisa lihat di sini juga itu untuk laba bersih bulanan yang masih tertekan itu malah kebalikan dari yang tahunan tadi Mas Eros. Jadi untuk yang BCA sama Bank Mandiri itu masih mengalami penurunan di bulan Februari 2026 secara month to month atau secara bulanan. Oke. Masing-masing sekitar 15 dan juga 10%. Oke. Dan justru untuk yang Bank BRI dan juga Bank BNI itu secara bulanan ya, bulan Februari dibandingkan dengan bulan Januari itu mengalami kenaikan yang masing-masing sekitar 8% dan juga 3%. Jadi ya secara overall itu ya cukup bervariatif seperti itu Mas Eros Ya. untuk kinerja Big Banks. Wow, jadi memang kalau kita bicara mengenai emiten perbankan ini sebenarnya nggak cuman sekedar pendapatan maupun laba bersih ya, Yes, tapi cukup kompleks juga nih. Tadi betul. Mas Hakiki menjelaskan tentang pertumbuhan simpanan, pinjaman, kemudian ada CKPN, Yes. LDR dan sebagainya Ya. ya. Nah, buat teman-teman nih, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana sih caranya menganalisa suatu emiten khususnya perbankan, apa saja yang harus diperhatikan dalam kita menganalisa saham perbankan. Nah, teman-teman nanti bisa ikut webinar di tanggal 22 dan 23 April nanti ya, yang dimana nanti dengan Mas Hakiki Mahfud, salah satu mentor dari The Investor, akan menjelaskan semuanya tentang bagaimana sih cara analisa fundamental yang benar ya, termasuk juga emiten perbankan. Yes, betul. Jadi jangan sampai kelewat ya, silahkan teman-teman untuk simpan tanggalnya dan segera daftar. Linknya ada di dalam deskripsi ataupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Yes. Nah oke, kembali lagi Mas Hakiki. Ya. Kan tadi sebenarnya memang secara kinerja overall sih sebenarnya sih cukup oke Yes, sebenarnya betul. ya. Di saat sentimennya sangat negatif dan Ya. bertubi-tubi. Ya. Ya, jadi sentimen yang negatif bertubi-tubi ini akhirnya membuat harga saham emiten-emiten bank ini bisa dikatakan babak belur ya, Betul. Ya. sepanjang 2 tahun terakhir ini. Nah, kalau menurut pandangan Mas Hakiki, kira-kira ada potensi rebound nggak nih dari emiten-emiten bank ini? Oke, ya ini menarik mungkin yang ditunggu oleh holder dari perbankan gitu ya Mas Eros. Ya. Untuk potensi rebound, kalau kita lihat ya dari tadi penyebabnya dulu Mas Eros. Kalau Ya. kita lihat pertama kan ada MSCI gitu ya. Ya. Nah kalau kita lihat sekarang sedikit udah mulai kelihatan Mas Eros dari adanya reformasi pasar modal yang dilakukan oleh BEI dan juga dari OJK. Ya seperti yang kemarin kayak pemegang saham lebih dari 1% udah dipublish gitu ya Mas Ya. Eros. Terus ada batas free float yang udah naik menjadi 15%. Terus ada HSC kemarin yang cukup menarik juga ya Mas Eros, high shareholding concentration gitu ya. Dan klasifikasi investor menjadi 39 jenis kayak gitu. Jadi memang bursa dan juga OJK pemangku kepentingan memang memandang ini serius gitu Mas Eros. Ya. Dan harapannya nanti memang bisa dikawal terus yang membuat bursa kita makin sehat dan naik kelas gitu ya Mas Eros. Jadi terlihat juga ya belakangan ini ya Mas Eros untuk saham big banks gitu ya terutama itu ya sedikit udah mulai ada kenaikan gitu Mas Eros. Dan di samping itu juga kemarin dari lembaga rating dari FTSE Russell itu juga udah mengatakan bahwa untuk bursa Indonesia itu tetap di secondary emerging market. Jadi ya masih aman, nggak jadi turun gitu Mas Eros. Jadi itu ya menjadi katalis positif juga. Dan kalau kita lihat dari sisi perang Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika Serikat, ya itu cenderung udah sedikit mulai ada ini ya Mas, penurunan tensi gitu ya. Kalau kita lihat ya harapannya nanti bisa terus dikawal dan bisa berakhir untuk perangnya kayak gitu. Dan kalau kita lihat secara overall memang ya sedikit udah ada pemulihan gitu ya Mas Terus dari kondisi makronya. Dan kalau memang tadi dari kinerjanya yang memang belum begitu belum begitu yang buruk banget gitu ya Mas, dan nanti bisa ditingkatkan, yaitu potensinya masih tetap ada gitu Mas Eros untuk
kembali mungkin ke harga all time high-nya dan sebagainya kayak gitu Mas Terus. Jadi tinggal menunggu aja nanti dari kondisi makro ini membaik seperti itu. Oke. Jadi sambil menunggu kondisi makro membaik, Yes. ya kita sebenarnya ya harga emiten-emiten perbankan ini cukup undervalue Iya, sebenarnya. betul. Nah, kan biasanya plusnya nih dari emiten perbankan ini kan ada dividennya juga Mas Hakiki ya. Kadang kalau kita menunggu ya sambil menunggu sampai market mengapresiasi kembali saham-saham yang kita pegang, dapat dividen kan lumayan juga Yes, nih, ya, betul. sebagai ongkos tunggu Iya. gitu kan. Nah, dan kebetulan 4 big bank ini semua bagi dividen nih. Iya. Ya, coba bisa sharingkan Mas, kira-kira berapa sih potensi dividen yield yang kita terima dari emiten bank ini Mas? Ya. Ya ini salah satu yang menjadi menarik sekali ya Mas Eros karena ya dividen big banks ini tergolong ya sangat tinggi Mas Eros kayak gitu, bahkan sempat ada yang sampai double digit kayak gitu. Oke. Apalagi dengan harga yang bisa dibilang ya cukup bottom ya untuk harga saat ini gitu ya Mas Eros. Dan dari keempat big banks ya dari ketiganya itu udah mengambil keputusan ya untuk manajemen kemarin Mas Eros udah RUPST juga, dimana kalau kita breakdown satu persatu untuk BBCA itu kemarin ya total dividen per sahamnya dari interim dan juga final itu mencapai 336 per lembar Mas Eros. Dan kalau kita coba lihat dividen yieldnya di harga saham sekitar 6.700-an itu sampai di 4,98% Mas Eros. Jadi sekelas BBCA itu hampir 5% ya Mas Eros. Itu tinggi sekali itu Mas Eros. Padahal bunga deposito BBCA nggak sampai segitu mungkin ya. Betul. 2,5 kalau nggak salah nih. Oke, jadi memang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat untuk bank lainnya misalnya BBRI kemarin udah ada keputusan juga. Menariknya BBRI di tahun buku 2025 itu payout rasionya itu sangat tinggi Mas Eros, sampai di 92% gitu. Dan untuk dividen per sahamnya itu mencapai 346. Dan kalau kita lihat yieldnya dengan harga saham ya di sekitar 3.400 itu mencapai 10% Mas Eros untuk BBRI. Jadi tinggi sekali juga Mas Eros untuk BBRI. Dan untuk Bank Negara Indonesia atau BBNI itu ya tidak kalah Mas Eros. Dengan payout ratio di 65% gitu kan. Itu total dividen per sahamnya itu sekitar 349, dan kalau kita lihat yieldnya di harga saham 3.700-an itu sampai di 9,33% untuk yieldnya. Jadi memang overall tinggi-tinggi gitu Mas Eros. Dan ada satu lagi, kalau Bank Mandiri ini memang dividen finalnya belum ini ya Mas, belum terpublish gitu kan. Cuman kalau kita lihat secara proyeksi atau potensi, kan kalau BMR ini kan secara interim mudah ya Mas, kemarin 100 per saham gitu ya. Kalau kita melihat dari tahun buku 2024 potensinya itu bisa sampai di 475 per saham Mas untuk total dividen per sahamnya. Nah kalau cek yieldnya berapa ya di harga saham 4.700-an bisa sampai di 10,08% untuk Bank Mandiri. Jadi memang ya sangat besar-besar sekali untuk dividen yield untuk saham 4 big banks ini Mas Eros, seperti itu. Rata-rata tinggi di saat bunga deposito rendah gitu ya. Ya sebenarnya menarik juga ya, apalagi sampai 10% ya. 10%, 9%, bahkan BBCA pun hampir 5%. Itu bagus sekali. Ya dan oke, Mas Hakiki ya, kayaknya untuk emiten bank ini sudah cukup luas ya kita bahas pada podcast kali ini. Ya dan sekali lagi silahkan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya analisa fundamental dengan benar, nanti dengan Mas Hakiki Mahfud, salah satu mentor dari The Investor yang akan membawakan webinar tanggal 22 dan 23 April besok. Catat tanggalnya jangan sampai kelewat ya. Baik, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Tunggu di sesi The Investor Talk selanjutnya dan sampai jumpa.